Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Hari ini tanggal 24 Desember 2024. Oke pemirsa, saya mau memberikan atau video untuk pengetahuan atau ya untuk membantu bagi para yang membutuhkan begitu. Oke saudara, baik yang di seluruh Nusantara maupun di seluruh dunia, saya akan memberikan video atau tip untuk Anda sekalian. Begini saudara, dalam kehidupan ini tidak lepas dari godaan atau istilahnya rintangan. Ada saja rintangan itu dalam kehidupan itu sudah biasa. Ya, rintangan itu bermacam-macam. Misalnya kita jualan atau mungkin ada apa gitu kan. Ini saudara, saya mau memberikan tip apa bedanya sihir atau santet atau teluh atau tenung atau guna-guna atau pelet. Begini teman-teman, sejak zaman dulu memang sih semua orang itu memang ada godaan atau orang-orang yang nggak suka atau dengki begitu kan. Sedangkan Nabi kita saja sendiri dulu pernah disihir kan, apalagi orang-orang awam seperti kita ini kan. Bahkan ustadz atau kiai-kiai pun itu kena sihir saudara-saudara, kena sihir. Jadi semua orang itu kena sihir. Dan untuk mencegah itu maka saya berikan tip ini, apa bedanya santet, sihir atau teluh atau tenung atau guna-guna. Kalau sihir biasanya itu ada tingkat tinggi dan tingkat sedang. Sedangkan kalau tingkat tinggi itu biasanya para dukunnya itu dia dengan media langsung menyuruh jinnya. Sedangkan kalau yang sedang itu biasanya dia pakai media contohnya foto, rambut, kuku, ludah air kita atau baju kita bisa dimanfaatkan. Nah, ciri-cirinya kenapa kalau santet itu? Kalau santet itu biasanya yang diserang itu adalah dada atau jantung. Kadang-kadang kepala, bau di sini, atau kadang-kadang perut, cara pengobatannya atau mengembalikannya macam mana? Cara mengembalikannya yaitu ambil lada hitam, saudara-saudara. Ambil lada hitam 7, lalu dikunyah. Setelah dikunyah langsung diludahkan ke tangan. Setelah tangan itu langsung ditujukan muka semua, ke kepala semua, ke perut, ke ulu hati, sampai ke pinggang, ke dada, ke sini semua, sampai ke kaki-kaki. Nah itu insya Allah dia santet atau
sihirnya itu akan berbalik kepada si dukun, bahkan yang menyuruh pun bisa. Itu saudara-saudara. Tadi masalah santet atau sihir. Sekarang masalah teluh. Teluh ini dia bisa memasukkan benda hidup ke target. Yang dimaksud target yaitu orang itu maksudnya. Contohnya benda apa? Kelabang, atau yang apa itu? Pokoknya benda hidup yang kecil-kecil itu loh. Macam pokoknya benda hidup bisa masukkan ke target. Itu sama. Kalau untuk pengobatannya itu tadi, ambil lada taji, usapkan ke semua. Yang saya katakan tadi itu, diusapkan semua, dia akan kembali ke si pengirim. Sedangkan kalau tenung ini dia agak beda. Kalau tenung ini bisa memasukkan benda mati dan benda hidup ke target. Kalau benda mati ya contohnya misalnya peso, beling, jarum, pokoknya benda-benda mati lah, rambut. Sedangkan benda yang mati tadi kan, kalau benda yang hidup, itu tadi kayak macam kelabang, kalajengking, atau yang kecil-kecil lah. Penyembuhannya pun sama. Dan kalau bisa harus pakai ini, pemirsa, pakai jeruk purut, dibelah, setelah itu diperes, dikasih garam, lalu dioleskan yang sakit. Dia sama akan kembali si pengirim. Sedangkan kalau guna-guna itu begini, saudara. Guna-guna itu biasanya yang diserang itu adalah mata. Mata ini supaya dia ngantuk gitu kan. Misalnya dia mau berkendara motor atau mobil itu kan, dia padahal tidur sudah banyak kok lalu ngantuk, kelakupan apa hawanya ngantuk. Nah itu senjatanya tadi, lada hitam dikunyah, diburuskan ke sini semua, dikunyah, diluahkan, cuci, setelah cuci nanti hasilnya sudah terlihat. Begini, itu yang disebut antara sihir, tenung, teluh, dan guna-guna tadi. Ini untuk tambahan pemirsa. Ini orang yang nggak sekolah pun, atau istilahnya orang yang buta huruf, nggak bisa baca. Ini ada satu pemirsa. Saya kasih tahu ya, ini tip yang paling bagus untuk orang apa-apa bisa, agama apapun bisa. Saudara, sebelum adzan subuh, Anda harus mandi. Mandi, disiram semua. Pokoknya sebelum adzan ya. Sebelum adzan, Anda mandi. Jangan sampai sudah Allahu Akbar, jangan sampai gitu. Ya kalau pokoknya sebelum adzan lah, itu mandi. Itu apa saudara khasiatnya? Dia semua penyakit yang baik darah tinggi, jantung, batuk, semua pokoknya semua penyakit yang medis
dan non medis akan hilang semua. Di dalam perut, pokoknya semua ini akan hilang semua. Itu yang medis. Kalau yang non medis bisa untuk menghilangkan macam santet, sihir, teluh, tenung, pelet, pokoknya semua ilmu hitam dia akan hilang dengan mandi pagi sebelum adzan subuh ya. Sebelum adzan subuh. Misalnya memang itu berat. Kalau mau mandi itu berat. Perasaan badannya sakit, apa pokoknya males, ada godaan. Tapi mandinya itu mandi obat. Mandi obat. Soalnya apa? Saudara-saudara, ini udah saya buktikan. Itu pun ini saya ngambil dari Al-Qur'an. Itu. Yang kedua begini saudara. Kalau kita punya musuh, itu jangan kita membenci. Membenci itu begini, misalnya aku disakitin orang ya, atau mungkin warung kita itu dikasih apalah supaya nggak laku, apa di magic apa kan, itu tidak boleh membenci, diobatin biasa. Karena apa saudara? Kalau kita membenci, aura kita itu masuk ke sana, masuk yang mau dikasih penyakit tadi gitu. Jadi kita ini tidak boleh membenci, dengki, iri, pemarah, itu aura-aura yang bagus. Jadi kenapa saya tanya, kenapa orang sholat masih bisa kena sihir, masih kena pelet? Karena hatinya masih ada kedengkian. Itu. Jadi antara aura, ya kan? Aura itu penting. Maksudnya kita ini misalnya benci ya, itu kita tidak boleh benci. Kalau kita panas dengan yang si dia, misalnya dia kirim gitu ya, kirim magic gitu. Kalau kita benci dia, kita kena. Karena itu kontak batin dengan aura itu masuk ke darah kita. Tapi kalau kita tenang, tidak membenci, biasa, bagaimanapun ilmu tinggi di dunia ini, mau sihir dari Amerika, mau sihir dari luar negeri, dari Jepang, dari Eropa, dari mana-mana, dia tidak akan mampu. Itu tidak beda sihir Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, itu sama saja. Gitu. Jadi masalah aura ini penting saudara-saudaraku. Aura itu ya itu tadi, kita tidak boleh membenci siapapun gitu. Misalnya kita bertengkar dengan seseorang ya, kalau sudah lepas itu, misalnya kita kan teman-teman itu kan, kita akan benci. Kalau sudah selesai sudah, jangan. Kadang-kadang orang itu begini saudara, kalau kita ini benci dengan orang atau itu, kita ini dipikirin terus. Jadi kontak dia dengan kontak si dia ini masuk. Nah, supaya kita tidak masuk ya tadi dihilangkan gitu. Jadi aura itu akan menetap di badan kita sendiri karena aura kita adalah aura yang baik itu. Dan begini saudaraku, saya mau kasih tip lagi. Orang kadang-kadang kan tidur itu asal tidur juga ada ya. Saudara, kalau tidur itu jangan tidur di amben. Kalau kita musuh ya. Misalnya kita punya apalah masalah apa kadang-kadang itu gini. Jangan tidur di amben. Tidur di bawah. Di bawah tikar, mau pakai karpet, pakai apa itu boleh aja. Sebab kalau semua ilmu hitam itu, saudara, baik santet, pelet, sihir, semua itu, dia itu tidak sampai di dengkul kita ini. Jadi kalau dia menyerang, dia tidak bisa sampai ke tanah. Makanya kalau orang kena macam itu, biasanya dia tidurnya di amben. Amben itu karena tinggi.
Jadi setan itu dia bisa masuk. Tapi kalau bawah dia cakra dengan tanah, dia tidak akan mampu menembus bumi tanah ini gitu. Dan satu lagi pemirsa, saya kasih bagus juga ini. Tahu sapu lidi? Tapi sapu lidi yang dari kelapa itu loh. Tapi yang sudah lama, yang sudah bekas itu saudaraku kegunaannya luar biasa itu. Itu bisa menolak hujan, bisa menolak segala ilmu hitam. Tapi cara memakainya harus tahu. Cara memakainya yang ujung itu diberdirikan begini. Kan misalnya kalau nyapu gini. Nah ini diginikan. Ini ditaruh di depan pintu. Di depan pintu itu semua ilmu hitam itu tidak akan masuk. Masalahnya kalau jin setan itu dia kalau masuk kayak orang juga melalui pintu. Makanya kalau kita masuk ke kamar atau ke rumah gitu ya, kita mengucapkan assalamualaikum. Dia setan-setan jin sudah terbirit-birit lari. Kata dia, tidak, kita udah nggak bisa tinggal di sini lagi. Nah, cara untuk menaruh yang sapu ini, lidi ini diberdirikan di pintu depan. Di belakang pun pokoknya setiap pintu. Itu saudara, ini tip yang luar biasa, orang nggak sekolah pun bisa. Karena apa saudara? Ini ilmu titen zaman nenek moyang dulu. Itu. Ini pun saya ambil dari Google ada. Dan saya pernah baca buku juga ini. Saudaraku kalau mau tidur ini kamar kita itu harus ditepuk-tepuk pakai lidi yang biasanya kan ada lidi kecil itu segini itu. Digini-gini kan. Di sarung kita juga dikebut-kebutkan. Kadang-kadang kita sebelum tidur, kadang-kadang setan ini sudah tidur di sini, jin setan ini sudah tidur. Nah, kita dengan ngepuk-ngepuknya lidi atau sarung, dia akan pergi. Dan begini saudaraku, kalau kena misalnya kena santet atau kaki apa ya kan, kadang-kadang dia masih merah apa ada di kaki, di tangan atau apa itu saudaraku, biasanya itu sembuhnya itu saudaraku, dia pakai jeruk purut ini sama garam grosok itu untuk menghilangkan semua ilmu-ilmu hitam itu. Dia takut dia. Dan satu lagi para pemirsa, ini tip yang bagus juga. Apabila warung Anda sepi kok, itu kok rame itu apa dikasih ini, atau mungkin rumah apa gitu saudaraku, ambil garam grosok ya, diambil 3 sendok itulah, lalu dikasihkan air, dibacakan surat Al-Fatihah 7, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali. Sudah pelkan, insya Allah dia tidak ada makhluk hidup, makhluk gaib yang di situ. Sekian dulu pemirsa video saya ini. Ya, kita ini kan kepercayaan masing-masing. Kalau percaya silakan percaya pakai. Kalau tidak percaya tidak apa-apa. Ini hanya pengetahuan saja. Sebab
namanya manusia ini tidak luput dari kesalahan. Ini ilmu. Sekian dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di seluruh dunia, bahkan di seluruh Nusantara.